Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera. Luar biasa hari ini kehadirannya full house. Semoga ini berlangsung tiap hari Minggu ya. Amin. Suasana segar, sukacita, dan yang hadir juga penuh sesak. Ibu bapak, saudara-saudara, serta adik-adik, firman Tuhan hari ini tema yang diberikan adalah kesaksian yang menjadi berkat. Tapi kita bisa perhatikan di situ dalam bacaan kita pada ayat yang ke-46. Dikatakan, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan." Orang sering menggunakan kata mabuk atau hilang kesadaran untuk menunjukkan kondisi seseorang dalam beberapa hal. Mabuk laut, orang pasti lagi merasakan pusing disertai mual-mual karena goncangan oleh gelombang ya, bahkan mungkin oleh badai. Ada juga yang mengalami mabuk udara karena biasanya juga gitu, pesawat mengalami turbulensi atau perjalanan terlalu panjang, jarak penerbangan waktu tempuhnya panjang sekali. Orang biasa suka mual-mual, muntah-muntah. Karena itu ibu bapak harus bersyukur jika ibu bapak dalam perjalanan bisa tidur nyenyak di dalam pesawat maupun di dalam kapal laut. Bahkan mungkin kita bisa ngorok juga ya dalam perjalanan. Mabuk laut, mabuk udara. Begitu juga dengan mabuk kerja. Orang Inggris bilang workaholic. Artinya seseorang itu tidak tahu lagi waktu untuk bersantai. Dia mabuk untuk bekerja. Dia tidak tahu lagi waktu untuk berdiam sejenak. Tidak tahu lagi waktu untuk berkontemplasi. Di kantor kerja, di rumah kerja, di kafe kerja. Di mana-mana yang dia tahu cuma dunianya adalah kerja. Termasuk, ini jangan ada yang tersinggung, ada satu lagi mabuk. Kita sering menyebut orang itu mabuk karena penyuka atau penikmat minuman keras. Orang yang suka minum minuman keras biasanya suka kehilangan kesadaran. Dia merasa hidup baru sungguh-sungguh hidup kalau sudah minum atau mabuk. Bahkan di GPIB ya, ini sebenarnya jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ada yang namanya perjamuan kudus kedua. Iya kan? Yang pertama, perjamuan kudus di dalam gereja. Yang kedua, ini rahasia presbiter sebenarnya. Di ruangan konsistori. Menghabiskan sisa anggur. Nah, ibu bapak saudara-saudara, 4 contoh tentang kata mabuk ini memang sudah sangat dan sering kita dengar. Sering kita percakapkan. Namun bagaimana kalau dikatakan juga orang bisa mengalami mabuk agama? Orang bisa juga mengalami apa yang dikatakan mabuk Tuhan. Mabuk agama adalah maksudnya sama dengan memberhalakan agama. Menganggap agama sebagai ukuran untuk menilai kerohanian atau moralitas orang lain. Orang yang mabuk agama biasanya sering jatuh dalam sikap sombong rohani. Tidak jarang
mengatakan orang lain itu sesat. Tidak jarang kita mengkafir-kafirkan seseorang. Tidak jarang kita menghakimi orang bahwa mereka tidak akan selamat. Untungnya Yesus itu datang bukan untuk bawa agama. Yang ia bawa adalah cara hidup baru yang disebut Kristen. Sementara itu mabuk Tuhan, ini sejalan dengan nats kita yang ayat 46 yang mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan. Ini berarti persis yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang beragama seringkali fasih mengucapkan nama Tuhan. Orang yang beragama, kita semua ini seringkali menyebut nama Yesus dengan mudah. Nama Allah dengan mudah, nama itu disebut seperti jargonnya Coca-Cola, di mana saja, kapan saja kan gitu. Senantiasa kita sebut nama Tuhan. Termasuk untuk membenarkan kecurangan kita. Termasuk untuk membenarkan apa yang kita lakukan salah. Sering menyebut nama Tuhan tetapi hanya berhenti di bibir kita saja. Sementara kelakuan kita tidak berubah. Sering menyebut nama Yesus, sebentar-sebentar menyebut Tuhan Yesus, tapi kita tetap punya rasa iri hati. Kita tetap mempunyai rasa dendam. Kita tetap membenci saudara-saudara kita, rekan-rekan di persekutuan kita. Kita tetap membangun permusuhan di dalam persekutuan. Agama seringkali dipakai untuk membenarkan kejahatan. Nama Tuhan pun juga dipakai untuk hal yang sia-sia. Membenci orang atas nama Tuhan. Bahkan membunuh atas nama Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ini beragama, kalau kita ini bertuhan, haruslah juga menggunakan akal sehat. Sehingga kita tidak mudah emosi atau gampang tersinggung kalau ada orang yang mengeritik agama kita. Mengeritik perilaku peribadahan kita. Padahal mungkin maksudnya orang itu mengkritik dengan baik. Agar kita tidak melupakan panggilan kita dalam beragama, dalam bertuhan, untuk menghadirkan kebaikan bagi banyak orang. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam ayat 46 dikatakan Tuhan, Tuhan, padahal tidak melakukan apa yang aku katakan. Ada dua kata situ, Tuhan, Tuhan, padahal aku tidak melakukan apa yang aku katakan. Di sini Yesus mensejajarkan seruan yang menunjuk, seruan Tuhan itu yang menunjuk pada dirinya dengan hal melakukan apa yang aku katakan. Penegasan Yesus ini penting sebab banyak orang pada saat itu yang menyeru nama Tuhan Yesus atau nama Yesus, tetapi sia-sia saja karena tidak mengalami perubahan hidup, tidak mengalami transformasi karakter. Oleh sebab itu Yesus menantang siapa saja yang mempercayakan hidupnya kepadanya harus mengalami pembaruan hidup, harus mengalami perubahan karakter setelah menjadi muridnya. Sehingga tidak lain di bibir, lain juga di hati. Di bibir kita mengucapkan nama Tuhan. Di bibir kita percaya kepada Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak mencerminkan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang dikehendaki adalah harus ada hubungan langsung antara hal percaya kepada Tuhan dengan hal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian kalau kita lihat di ayat 47, kita di situ membaca kata-kata datang, mendengar, melakukan.
Di sini terdapat 3 kata penting yang menjelaskan bahwa iman kepada Yesus itu seharusnya diawali dengan datang. Datang, inilah ekspresi bahwa kita manusia membutuhkan keselamatan. Kita datang kepada Yesus. Kemudian kata mendengar. Inilah gambaran dari seseorang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang tinggi hati biasanya sulit untuk mendengarkan perkataan orang lain. Mendengar adalah salah satu wujud dari kerendahan hati. Yang ketiga, akhirnya melakukan. Ini wujud dari kesungguhan, gambaran dari kesungguhan atau keseriusan seseorang dalam mengikut Yesus, yaitu melalui tindakan nyata yang sesuai dengan imannya. Nah, ketiga kata itu, datang, mendengar, melakukan, dapat kita satukan menjadi satu kata. Disiplin. Disiplin rohani. Kata disiplin itu penting dalam rangka pembentukan iman kita. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Inggris, disebut juga disiplin, cuma berbeda penulisan. Disciple. Kata disiplin bahasa Inggris ini juga sebenarnya adalah serapan dari kata Yunani yaitu mantetes. Mantetes ini artinya murid. Erat hubungannya antara seorang murid dengan kedisiplinan. Berarti disiplin itu mengandung arti menjadikan diri kita sebagai murid yang taat. Menjadikan diri kita yang murid yang setia kepada Tuhan dalam rangka menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian dalam ayat 48 kalau kita memperhatikan di situ ada kata-kata mendirikan rumah dan juga di atas batu. Yesus mau menggambarkan bahwa iman itu haruslah kokoh sekokoh batu karang. Kita tahu bahwa batu karang itu menunjukkan dari kata bahasa Yunani yaitu Petros. Yang dari sini muncul nama Petrus. Artinya sekuat batu karang. Yesus menghendaki iman kita itu sekuat batu karang. Ini akan berdaya besar untuk bertahan dalam menghadapi berbagai hantaman gelombang hidup. Dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Dalam menghadapi berbagai cobaan. Yang terpenting adalah bahwa dia berdiri di atas batu karang yang kokoh. Yang dasarnya adalah alasannya adalah Yesus Kristus sendiri. Kemudian dalam ayat 49 kita perhatikan di situ ada kata mendengar. Kemudian tidak melakukan, mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jika kita perhatikan, kita baca baik-baik. Di situ kita melihat bahwa Yesus menunjukkan hal sebaliknya dari ayat 48. Yakni iman yang tidak didirikan di atas dasar yang kokoh. Iman seperti ini akan mudah patah. Iman yang seperti ini akan mudah roboh. Dan mudah tumbang ketika diterpa oleh berbagai angin percobaan. Mengapa roboh? Karena dalam iman ini Yesus hanya kita jadikan sebagai sahabat sampingan. Bukan sahabat utama. Yesus kita jadikan hanya sebagai pelengkap penderita. Bukan sahabat yang utama dalam hidup kita. Yesus seringkali kita jadikan hanya duduk di bangku cadangan. Lain kali kalau kita ada masalah baru kita panggil Yesus. Nah, Ibu bapak saudara-saudara, dari perenungan ini kira-kira apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, sesuai dengan tema kita, kesaksian yang menjadi berkat hari ini.
itu harus kita wujudkan dalam 3 langkah pembentukan iman. Yang pertama tadi saya sudah singgung, datang. Artinya menunjukkan rasa membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian yang kedua, mendengarkan. Artinya kita siap dan mau dibentuk oleh pengertian akan firman dari Yesus agar ia sungguh-sungguh berakar dan bertumbuh di atas segala perbuatan kita. Dia, Yesus sendiri yang hidup sebagai satu-satunya dasar iman kita yang benar. Tapi kadang untuk datang kepada Yesus pun kita jarang sekali. Kita lupa berdoa, tidak pernah berdoa. Akhirnya bagaimana Yesus mau ingat kita pada saat kita mengalami masalah kalau kita sendiri tidak datang kepadanya. Dan untuk soal urusan mendengar pun kita payah. Karena lebih sering kita ini mendengarkan suara hati kita sendiri daripada suara hati Yesus. Kita lebih senang mendengarkan kemauan kita sendiri daripada mengikuti ajaran Yesus. Yang ketiga, kita dipanggil untuk melakukannya. Artinya kita dipanggil untuk mengerjakan iman kita kepada Yesus itu dalam perilaku hidup kita. Seperti perilaku Yesus. Hidup dalam kasih, hidup berbela rasa, solidaritas, berlaku adil, dan selalu memperjuangkan kesetaraan. Yang kedua, kita perhatikan ungkapan Tuhan, Tuhan. Bukankah seringkali kita ucapkan dengan sia-sia? Kita hanya mengucapkannya sebatas di bibir kita, menyebut nama Tuhan. Tapi hati kita sungguh berbeda. Apa yang diucapkan di bibir dan keluar dari hati pun berbeda dengan apa yang kita lakukan. Jika demikian, disinilah iman pun bisa menjadi tidak tulus. Iman kita bisa jadi tidak jujur dan penuh kepalsuan. Apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan selalu bertentangan. Inilah yang dikatakan biasanya selalu orang melakukannya, membenarkan perbuatannya itu atas nama Tuhan. Padahal hanya untuk membenarkan kejahatannya. Kita seringkali lupa. Dan ini prinsip bahwa nama Tuhan yang diucapkan dalam setiap seruan doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, ataupun dalam setiap kesempatan misalnya, ternyata mengandung konsekuensi praktis dalam perilaku hidup sehari-hari. Ungkapan Tuhan itu sebenarnya untuk mempertanyakan diri kita. Apakah kita melakukan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan? Kita semua tentu ingat ungkapan, yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus serta anak-anak, kiranya kesaksian hidup kita ini hidup melalui pikiran, kata, dan tindakan. Seluruh hidup kita benar-benar mencerminkan teladan Kristus. Kita menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk memiliki komitmen yang kuat agar nama Tuhan yang kita sering sebut itu tidak menjadi kesia-siaan. Caranya satu saja. Ubahlah hidup kita karena kita telah percaya kepada Tuhan. Sebab hidup kita adalah kesaksian yang terbesar bagi kemuliaan nama Tuhan.
Ibu bapak saudara-saudara, hari ini kita akan melihat, menyaksikan seremoni pengutusan dan penyambutan pendeta ketua majelis jemaat antara KMJ yang baru, pendeta Sam Karinda dengan Ibu pendeta Sandra Sormin. Serah terima jabatan pendeta adalah suatu momen yang penting dalam proses kita bergereja. Momen yang penting bagi kehidupan berjemaat juga. Ya, momen yang penting bagi para pendeta yang diutus. Karena dalam setiap proses alih tugas pasti ada proses pembelajaran. Saling belajar. Pendeta yang baru akan membawa pengalamannya kepada jemaat. Dan pendeta yang baru juga akan belajar dari jemaat. Ada proses saling berbagi. Saling mengisi. Dari satu jemaat ke jemaat lain. Apabila ini dilakukan terus-menerus dengan baik, maka pada gilirannya GPIB semua akan mempunyai satu kesamaan, kesepemahaman dalam proses kehidupan bergereja, saling bertukar pengalaman. Pada gilirannya nanti diharapkan GPIB akan tumbuh menjadi gereja yang semakin dewasa, gereja yang akan menghadirkan senantiasa damai sejahtera Allah dalam setiap keberadaannya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sejalan dengan perenungan kita hari ini, dalam perikop kita hari ini, maka diharapkan juga jemaat Jatipon di sini bersama Ketua Majelis Jemaat yang baru, Pendeta Sandra Sormin, dipanggil untuk membangun jemaat ini seperti bangunan yang kokoh, dengan dasar yang benar-benar kuat, yaitu persekutuan yang erat. Milikilah komitmen untuk menjalani panggilan ini dengan hati yang rendah dan penuh iman, dengan senantiasa mengikuti teladan Kristus yang telah memberikan hidupnya sebagai teladan kasih dan pelayanan. Jangan hanya sekedar mendengarkan firman, tetapi laksanakan juga dalam kehidupan persekutuan. Selalu mendukung, saling mendoakan dan bekerja sama dengan pendeta Ketua Majelis Jemaat yang baru, Pendeta Sandra Sormin, dalam pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita bersama. Sehingga jemaat Jatipon ini akan terus menjadi tempat yang memberkati banyak orang. Jemaat Jatipon akan menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Amin.